Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jamtruk Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat cuca hijau. Bila teman-teman, saya mencoba menjawab ya pertanyaan dari cuca hijau mania atau Jamtruk Coy atau Jamtruk mania ya. Yaitu yang ditanyakan bagaimana caranya merawat cuca hijau yang bahan giras terus di atas paruhnya itu luka. Nah, itu cara menyembuhkannya bagaimana? Apakah dikasih obat atau bagaimana ya gitu. Jadi ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya dalam merawat cuca hijau bejo dan joy saya itu ya teman-teman. Jadi cuca hijau bejo dan joy saya itu dari bahan giras ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu cuca hijau punya saya itu si Joy dan Bejo itu dari bahan, jadi bukan beli udah gacor gitu, belum ya teman-teman. Jadi masih bahan giras, baru beli dari kios dan masih gerabak. Nah itu, nah apa aja yang saya lakukan? Yang pasti yang pertama yaitu penjinakan dulu ya teman-teman. Penjinakan itu sudah saya bahas di vlog saya sebelumnya ya, di perawatan CI, di playlist perawatan CI sudah lengkap di situ ya teman-teman. Nah itu ini saya cuplik aja ya teman-teman. Jadi untuk penjinakan ini embun tiap hari, angkatnya pelan-pelan, terus sering taruh di bawah kalau lagi nonton TV ya. Terus apalagi, yaitu usahakan kalau ngasih EF jangkrik itu pakai tangan. Nah, kalau semuanya itu misalnya pakai tangan sudah mau ngambil, sudah enak ya kan. Kalau dari luar sudah enak mau ngambil, coba dikasihnya itu lewat dalam gitu ya. Kalau misalnya masih gerabak ya sudah nggak usah dipaksakan ya. Jadi tetap aja dari luar ya gitu. Nanti lama-lama juga akan jinak sendiri gitu ya. Yang pasti kalau ditaruh di bawah, kalau lagi santai di rumah nonton TV, lah itu burungnya itu kita taruh di bawah sangkarnya gitu ya teman-teman. Atau kalau lagi santai di rumah libur ya kan, nah itu taruh di teras sambil kita ngopi ya kan, nah itu taruh aja di samping situ. Itu pertama ya, penjinakan itu. Ini saya cuplik aja ya, lebih detailnya di playlist perawatan CI di sana sudah ada ya teman-teman. Nah selanjutnya bagaimana kalau ternyata kan giras ya, dalam terapi itu giras banget terus masih nyucuk-nyucuk ke ke jeruji, jadi luka ya. Jadi luka, paruhnya itu luka. Nah itu bagaimana solusinya, apakah perlu diobatin apa tidak? Nah sebenarnya gini teman-teman, sebenarnya kalau untuk cuca hijau yang giras seperti itu dan luka seperti itu sebenarnya tidak perlu diobati ya, tidak perlu diobati, tapi fokusnya ke penjinakan dulu. Nah, jadi meskipun diobati itu juga percuma, nanti kalau belum jinak gerabak lagi ya akan luka lagi, jadi kasihan. Jadi usahakan jinak dulu ya. Kalau misalnya sudah jinak, EF di tangan sudah mau, sudah enak lah intinya kan gitu. Diangkat kandang gerabak nggak masalah, tapi kalau sering diangkatnya pelan pagi tiap diembun itu kan. Tapi ini teman-teman ya, ketika mau diembun usahakan cuca hijaunya itu melek dulu ya, bangun dulu. Jadi kalau misalnya dia masih gembung gitu ya, masih tidur, ketok dulu kandangnya, tuk 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 gitu ya, pelan aja, jangan digoyang-goyang, jangan diketok aja, tuk tuk tuk. Dah, ulang lagi tuk tuk sampai dia itu bangun. Nah jadi kepalanya tuh nongol, biarkan aja. Kalau udah nongol biarkan dulu kira-kira 5 menit atau 7 menit gitu kan. Nah setelah sudah bangun terus baru diangkat pelan-pelan gitu teman-teman ya. Diangkat pelan-pelan, ditaruh di teras gitu. Nah apakah ketika ditaruh di teras itu langsung dikasih jangkrik? Enggak, jangan langsung dikasih jangkrik, yaitu biarkan dia sampai selesai diembun baru dikasih jangkrik pakai tangan. Nah itu terapinya ya teman-teman itu. Nah terus yang luka tadi bagaimana Om? Nah sebenarnya gini, kalau sudah jinak dia akan sering mandi, meskipun dia belum terlalu jinak
biasanya kalau burung bahan itu, burung muda itu, dia itu akan sering mandi, teman-teman. Nah, ketika cucak hijau tersebut sudah sering mandi, luka yang ada di paruhnya itu akan kering sendiri ya, teman-teman, akan kering sendiri, akan sembuh sendiri. Jadi gitu. Jadi teman-teman tidak perlu pusing bagaimana cara ngobatin luka yang ada di paruhnya. Jadi biarkan saja, yang penting fokusnya di penjinaan gitu ya. Kalau udah jinak nanti akan sembuh sendiri dan akan tumbuh bulu sendiri di yang luka itu gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu tahu itu. Karena apa? Kalau cucak hijau sering ditangkap nanti bisa stres juga ya. Jadi bukannya bukannya cepat jinak tapi malah tambah giras. Nah, gitu ya. Jadi kalau burung bahan itu untuk awal banget ya, untuk awal banget ketika gerabak, masih gerabak banget, itu bisa disemprot ya, mandinya itu disemprot gitu kan, sampai lepeknya itu sampai lepek banget ya gitu. Itu paling terapi maksimal itu 2 minggu ya, yang sampai lepek banget seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah itu jangan dimandikan semprot lagi karena dia itu akan takut sama kita. Dengan terapi 2 minggu itu, lah nanti tetap sama kita itu takut, ada takutnya ya teman-teman. Jadi ya itu untuk mengatasi takutnya itu yaitu tadi caranya diberikan EF menggunakan tangan, itu terapinya. Tapi untuk awal benar-benar baru dapat dari kios terus masih giras, ya sudah nggak apa-apa, disemprot itu maksimal itu 2 minggu. Jadi tiap hari itu disemprot, kalau perlu pagi sore gitu nggak masalah ya. Tapi ya itu tadi biasanya ada efek samping itu, cucak hijau tersebut kalau sama kita yang nyemprot pemiliknya biasanya agak takut teman-teman, agak giras gitu kan. Kita deket aja dia kayak meloncat, padahal kalau ada orang lain pun dia diem baik gitu kan, diem baik terus bunyi gacor misalnya gitu. Kalau udah bunyi gacor maksudnya gitu, itu nggak apa-apa, biarin aja, nggak masalah. Ya itu tadi terapinya sering aja, setiap ngasih app harus pakai tangan, dan lama-lama nanti akan kenal lagi dan akan tahu, oh ini majikan saya kan gitu ya. Itu teman-teman, itu caranya. Jadi nggak perlu diobati, tapi ya usahakan penjinakannya ya. Kalau sudah jinak mah enak, udah nanti kalau dia udah sering mandi sendiri ya, kalau udah jinak jangan dimandikan ya, jangan dimandikan semprot gitu, biar dia itu enak gitu. Jadi mandikan, dikasih cepuk bisa, dikasih batok bisa. Lebih bagus lagi kalau dia itu mau masuk keramba, lah itu lebih bagus lagi, lebih puas mandinya gitu teman-teman ya. Jadi itu tip supaya paruh yang luka di atas paruh itu bisa sembuh lagi ya, bisa sembuh lagi dan tidak perlu diobati. Itu yang fokusnya yaitu di penjinakan. Demikian teman-teman, semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jamtruk Mania.